sudah gagal, maka otomatis langkah selanjutnya akan tidak berjalan dengan baik. Maka saya harapkan pada seluruh teman-teman Bapak kepala madrasah tingkat MTS ini yang di wilayah 1 ini harus betul-betul mampu memegang yang namanya peranan perencanaan. Yang kedua adalah pengelolaan. Dalam pengelolaan ke depan ini, ya, perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan kepemimpinan di wilayah 1 ini, KKM ini wilayah 1 membawahi 4 kecamatan. Saya harap terbentuk dengan baik dan berjalan program yang memang kita akan laksanakan ke depan ini, dan insya Allah berdasarkan pada juknis yang memang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober ya, 19 Oktober 2020. Ini baru-baru kemarin ditetapkan surat keputusan tentang adanya perubahan pembentukan KKM di Kementerian Agama. Jadi sekarang nih Pak Bu, insya Allah akan dijelaskan, dipaparkan secara lengkap Ketua Pokjawas bahwa tidak semata-mata lagi bahwa disakir harus Ketua KKM. Jadi ke depan ini insya Allah mudah-mudahan di wilayah 1 ini bisa terpilih dinahkodai sesuai dengan pilihan Bapak Ibu kepala madrasah yang memang sudah mampu membawa KKM di wilayah 1 ke depan. Dan sesudah pembentukan seluruh 4 wilayah ini, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4 sampai ke Tinambun, itu akan dibentuk kembali Ketua KKM Kabupaten Polewali Mandar. Jadi sesudah itu semua kabupaten sudah terbentuk, maka lanjut pembentukan Ketua KKM Provinsi Sulawesi Barat. Jadi untuk mempersingkat waktu Pak, saya akan mempersilakan kepada Ketua Pokjawas untuk memberikan penjelasan secara lengkap tentang prosedur pembentukan KKM di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di tempat ini tingkat MTS wilayah 1. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Koordinator Pengawas, Sekretaris Pengawas Pokjawas Kementerian Kabupaten Polewali Mandar. Yang saya hormati, saya banggakan Koordinator Pengawas tingkat MTS. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pengawas di tingkat MTS yang kesempatan ini, terkhusus dan teristimewa yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Kepala Madrasah tingkat Penawian wilayah KKM 1 Kabupaten Polewali Mandar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama itu kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita diberi anugerah kesehatan, kesempatan dan kekuatan di tengah-tengah pandemi ini sehingga senantiasa dapat beraktivitas melaksanakan segala tugas dan tupoksi kita selaku penyumbang amanah mengelola lembaga pendidikan khususnya di madrasah. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang senantiasa menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi inspirasi dan menjadi motivasi buat kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama saya mengapresiasi langkah yang dilaksanakan oleh KKM wilayah 1 ini untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini terkait dengan
realisasi, revitalisasi kepengurusan Pok Jawas yang mengikut pada juknis yang baru diterbitkan. Di Kementerian Agama ada beberapa juknis terkait dengan pengelolaan lembaga pendidikan. Baru-baru ini kami mewakili pengawas Sulawesi Barat berangkat ke Bogor 2 kali di bulan Agustus dan September yang lalu untuk menyusun juknis KKN dan juknis Pok Jawas. Alhamdulillah di tanggal yang sama di bulan 10 juknis KKN itu dengan juknis Pok Jawas sudah ditandatangani dan sudah diedarkan. Ini yang kita mau realisasikan. Yang jauh sebelumnya sudah diturunkan juknis terkait dengan KKG, MGMP, MGBK. Ya, itu sudah diterbitkan. Nah, kenapa kemudian ini dipercepat merevitalisasi semua pengurus kelompok kerja yang ada di madrasah, termasuk di pengawas, itu karena terkait dengan program Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Bank Dunia akan memberikan bantuan Blok M kepada Kementerian Agama agar khusus pengelolaan lembaga madrasah ini bisa berjalan dengan baik dan mutu pendidikan di madrasah lebih bagus. Jadi memang khusus bantuan ini yang disebut dengan MEQR, Madrasah Education Quality Reform, itu adalah bantuan diberikan untuk mengelola, mengembangkan tata kelola lembaga pendidikan madrasah di Kementerian Agama. Ini luar biasa, ya, melalui program itu. Nah, makanya untuk merealisasikan itu, maka seluruh yang menjadi sasaran bantuan itu harus berjalan sesuai dengan regulasi. Salah satu regulasinya adalah karena KMA-nya sudah ada, PMA-nya sudah ada, maka dibuatlah turunannya, yaitu juknis. Baru kali ini ada juknis KKN. Sepanjang sejarah ini baru ini. Selama ini kan ada KKN yang kita bentuk. Itu KKN yang kita bentuk selama ini itu selalu melekat di Satker. Sehingga ada namanya KKN wilayah 1 ini dan itu sesungguhnya itu hanya mengikut pada regulasi berdasar pada KMA. Nah, sekarang ini ketika diturunkan juknisnya, maka apa disampaikan tadi pengantar bahwa KKN ini bukan lagi, tidak ada kaitannya dengan Satker. Tidak ada kaitannya karena kepala sekolah atau guru-guru melekat gajinya di Satker. KKN ini adalah menjadi wadah, menjadi forum kepala madrasah. Jadi kepala madrasah memang. Sehingga saya waktu masih di MTSDDI Perwali, itu pernah kita bentuk KKN perwilayah memang. Hanya dasarnya memang tidak kuat, sehingga ya mudah di sedikit lagi kembali lagi ke itu ya. Karena dulu saya sempat jadi sekretaris KKN, padahal saya bukan kepala madrasah. Ya. Nah, berdasarkan juknis ini menjadi payung hukum, regulasi yang kuat bagi forum kepala madrasah untuk melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatannya. Nah, di KKN ini sekali lagi itu menjadi wadah, menjadi forum kepala madrasah. Ya, menjadi forum kepala madrasah untuk apa? Untuk sebagai forum diskusi untuk meningkatkan kompetensi kepala madrasah. Itu nanti terkait dengan program apa yang akan dilaksanakan di organisasi KKN wilayah 1 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, 2 kali kita ke Bogor kemarin ini baru selesai draft. Begitu afiknya itu. Kalau saya tidak salah, setiap satu ruangan ada berapa peserta yang mau menata di situ. Karena draftnya sudah ada, alamatnya sudah ada. Nah, untuk itu, setelah terbentuk ini KKN, maka insya Allah di tahun 2021, ya, bantuan itu terrealisasi. Tapi tergantung juga dengan eksistensi KKN kita. Ya. Begitu juga dengan KKG MGP. Ya.
Makanya di KKN itu, di KKG itu, di juknis KKG itu tidak bisa lagi tidak lagi kepala madrasah menjadi pengurus atau ketua KKG, kan masih banyak kemarin seperti itu. Akhirnya kita ubah. Ya. Karena di KKG, MGMT, MGBK, kepala madrasah itu bersama pengawas adalah pembina. Jadi siapa pembina utamanya KKG, MGMT, yaitu pengawas dan kepala madrasah. Untuk melakukan pembinaan ke guru-guru, ya, ke guru-guru, karena kepala madrasah punya kompetensi manajerial, punya kompetensi mengelok, menyusun, merencanakan dan mengelola lembaga pendidikan. Kemudian kepala madrasah punya kompetensi supervisi akademik, ya. Kepala madrasah punya kompetensi kewirausahaan. Dari 3 kompetensi ini diikuti dengan kompetensi sosial dan kepribadian. Maka untuk melaksanakan pembinaan, sebelum itu kita punya wadah namanya KKN. Jadi bisa KKN yang pada saat Indonesia ini 19 ya, ya, mampu merencanakan apa yang paling urgent lagi untuk kita lakukan. Perlu memetakan KKN ini untuk khusus wilayah Kabupaten Kalimantan. Nah, khusus untuk KKG, KKRA ya, kalau RA itu kan KKRA, kelompok kerja Raudatul Atfal. Itu di Kalimantan ada 6. KKMI itu juga ada 6 kalau tidak salah. Kalau di NTS ada 5, Alia itu 3, Alia itu 3. Jadi misalkan kita berkompetisi nanti di KKN-nya masing-masing. Ya. Jangan katakan wah enak itu di Nuak karena ada dia satkernya. Nah gitu ya. Ya ada di Jenambung ada satkernya, di Luyo ada satkernya. Bukan itu menjadi kurang. Ukurannya adalah sejauh mana kita mengelola berkarya di kelompok kerja madrasah ini. Ya. Karena ada kebetulan dia di satker, tapi kompetensi dan kualitas sama. Ya, coba kalau kita juga dikasih kesempatan jadi kepala satker, pasti juga akan begitu. Ya, justru saya berharap akan keluar nanti kelompok kerja madrasah dari KKN yang tidak ada satkernya. Kenapa? Dia situ mampu berinovasi. Ya, karena dana juga yang di satker tidak akan mungkin diambil dari dipanjang karena tidak bisa. Ya, jadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati dan saya banggakan. Lalu apa tujuan pembentukan KKN ini? Yang pertama tadi adalah sebagai forum diskusi bagi kepala madrasah di dalam meningkatkan kompetensi kepala madrasah. Itu bagi KKN. Apa manfaatnya bagi madrasah? Maka tentu melalui KKN ini dengan berbagai macam kegiatan pengembangan kompetensi kepala madrasah, yakin itu pasti berdampak kepada madrasah. Ya, kenapa? Karena seluruh kajian yang kita laksanakan di KKN orientasinya kan pembinaan bagi guru-guru kita. Jadi tentu akan dilihat progresnya. Setelah ada KKN yang resmi ini, maka tentu dampak pembinaan bagi guru-guru, bagi tenaga kependidikan yang ada di madrasah itu pasti akan kelihatan. Satu. Apa dampaknya bagi kantor Kementerian Agama? Manfaatnya, maka tentu manfaatnya sangat besar. Dia menjadi informasi database bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi bisa saja nanti Kementerian Agama tidak perlu lagi minta data berapa gurunya Husnul Hatimah, berapa gurunya ini, langsung saja KKN-nya dihubungi. Jadi saya sarankan ke depan seluruh KKN ini punya database, pengurus punya database guru di wilayahnya masing-masing. Jadi tidak perlu lagi harus komunikasi lagi kepada semua, karena sentuhan pembinaannya ini adalah ke guru. Dan tentu kalau sentuhan pembinaannya ke guru, maka otomatis KKN punya data. Jadi dia tahu
Pengurus KKN pasti tidak tahu berapa guru yang ada di wilayah KKN satu ini, berapa guru, berapa tenaga pendidik yang ada di wilayah KKN ini. Nah, karena kenapa tidak tahu? Jangan sampai tidak tahu. Kenapa? Karena yang terhimpun di dalam adalah seluruh kepala madrasah yang datang bawa semua datanya dikelola di KKN. Nah itu. Apa manfaat buat kita semua? Pertama, ya manfaatnya selain manfaat di madrasah tadi, manfaat buat kantor Kementerian Agama, manfaat buat KKN, manfaat secara keseluruhan ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, baik kegiatan HAB, baik kegiatan-kegiatan yang lain, maka boleh jadi kita berkompetisi dalam tingkat KKN saja. Ya. Contoh kecil, saya sudah komunikasi Pak Kemenak, enak nih ke depan ini Pak. Taruhlah KKN, berapa KKN di Polebandar ini? MA 3, ditambah MTS 5. Hah? Apa ya? Tambah MTS 4, ditambah MIN 6, tambah KKG 6. Nah, itu saja kita enak kan? Berkompetisi, tidak lagi harus melibatkan seluruh. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam aturan juknis KKN, ya, ini yang mendasarkan bentuk ini jelas di juknisnya dalam hal penetapan wilayah KKN, ya, yang kita sudah petakan ini seandainya cukup 20, tidak mungkin kita hari di sini 19. Boleh jadi langsung dipisah dibagi dua. Kenapa? Karena persyaratan badannya KKN, pertama pertimbangannya kecamatan dulu. Lihat kecamatan dulu. KKN yang dibentuk dulu adalah KKN kecamatan. Begitu kita analisis, ternyata tidak ada satupun kecamatan di Polman ini khusus UNTS yang memenuhi syarat. Ya, tidak ada. Campalagia 9, kurang 1. Ya. Makanya ketika KKN kecamatan tidak bisa terbentuk, kita melangkah ke berikutnya KKN gabungan kecamatan. Maka ini yang terjadi sampai 4 gabungan kecamatan. Ya, andai kata ini cukup 20, tambah 2 gitu. Ya, kalau saya yang terbanyak ya 19. Ya berdoa saudara MTS baru atau berdoa supaya rame-rame ini. Nah. Jadi KKN gabungan kecamatan. Apa pertimbangannya memetakan KKN gabungan kecamatan? Pertimbangan pertama adalah letak geografis. Ada yang bertanya, Pak, biar saya di Luyo Pak, karena saya dan guru-guruku gajinya di Luyo. Tidak, bukan itu masalahnya. Karena saudara tidak kepala madrasah yang berjumlah 30 dibentuk per wilayah, langsung pemilihan kabupaten. 1 kali berlayar 340 terlampaui. Langsung jadi ini ada mana? Ya. MTS wilayahnya wilayah 3 kalau tidak salah sudah Campalagian sudah terbentuk. Hari ini sudah terbentuk, insyaallah. Sinambung besok, Wonomule besok. Berarti insyaallah dalam waktu dekat juga akan kita dorong pembentukan forum KKN tingkat kabupaten. Ya. Nah ini aturan organisasi berdasarkan juknis yang baru-baru ini dikeluarkan. Nah Bapak sekalian, di dalam juknis aturannya pengurus-pengurusnya juga dijelaskan. Pertama, untuk kabupaten pengarah itu adalah kepala kantor, penanggung jawab kepala bidang pendidikan madrasah, pembina, pengawas, ketua, merangkap anggota 1, wakil ketua ada ya, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, selebihnya bidang-bidang. Di bidang KKN ini, di bidang-bidang khusus KKN ini tidak ditentukan bidang apa, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Makanya kemarin ketika saya ditanya, banyak dari MI bertanya, bagaimana ini bidang-bidangnya Pak? Bisa dikasih contoh, saya begini aja. Bidang-bidangnya itu coba rumuskan berdasarkan kompetensi kepala madrasah. Misalnya kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi misalnya bidang pengembangan dan peningkatan kewirausahaan. Nah itu kan bagus.
Misalnya, tapi ini kan tergantung kita nanti ya mau bidang apa. Supaya apa? Karena di tingkat pengawas setelah kami analisis ini di bidang kompetensi kewirausahaan ini yang masih kurang di kita. Kompetensi mungkin ada kegiatan yang kita laksanakan tetapi tidak terpola, Jadi ini yang kita mau dorong. KKM ini betul-betul kelihatan peningkatan dari aspek kompetensi kita, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi akademik, dan kompetensi kewirausahaan. Ya. Karena ini kita sudah jalankan, tinggal bagaimana memperkuat seluruh kompetensi kita ini supaya terpola dengan baik. Ya, kayak yakin kalau kita ditanya itu kompetensi manajerial pasti kita bisa jawab. Tetapi ketika kita masuk pada bukti kompetensi manajerialnya, itu tidak kelihatan. Nah, karena tidak ada program di situ. Nah, makanya dari dulu saya katakan kepala madrasah yang baik, kepala madrasah yang buat program kepala madrasah. Terlepaskan beda itu program kepala madrasah, beda dengan RKCM, beda dengan RKC tahunan. Program kepala madrasah itu dia memprogramkan. Nah, jadi beda. Karena banyak kegiatan yang harus dikelola oleh kepala madrasah. Karena kepala madrasah hari ini kan sudah tidak lagi mengajar. Tugas pokok kepala madrasah adalah manajerial, supervisi akademik, dan usaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, amanah ini tanggung jawab besar. Kenapa? Karena ketika keluar PMA 58 tentang pengangkatan kepala madrasah negeri maupun swasta, lalu kemudian disusul perubahan PMA 24, ya. Ini kan yang bikin kaget kemarin ini. PMA 58 tiba-tiba menyesuaikan PMA 55, banyak kepala madrasah yang jago hanya diganti dulu sementara. Karena persoalan di PMA 58 itu yang bisa menjadi kepala madrasah adalah minimal disetarakan dengan pastinya disetarakan dengan 3C. Tertolong kita hari itu karena Polman sampai 2019 masuk dalam daerah tertinggal, tapi itu sudah dicabut. Ingat ya, sudah dicabut. Bisa miskin. Ya. Pak Diogi, Pak Dia, undangan. Oke ya, jadi sampai mana tadi? Pak. Jadi PMA, setelah keluar PMA 58, maka seluruh kepala madrasah menyesuaikan PMA. Ada kepala madrasah yang cari sampai ada kelimpungan orang cari siapa itu pasti. Di pasti 3C. Saya masih mengharap jangan 3C, 3B bisa. Kenapa? Karena Polman masih masuk daerah tertinggal. Kan PMA 58 keluar 2017 ya. Diproses 2018, 17-18. Nah, diproses. Dan bisa 3B, pastinya ukuran 3B. Kenapa? Karena kita masih daerah tertinggal. Daerah tertinggal kemarin Polman banyak sekali yang ditolong. Banyak tertolong. Pertama, yang tertolong adalah itu tadi kapal madrasahnya bisa 3B. Kemudian guru-gurunya yang tidak rasio bisa dibayarkan. Itu kemarin. Dengan keluarnya PMA dengan itu Kepres tahun 2015 bahwa daerah tertinggal itu ada pengecualian pada aturan-aturan tertentu dalam pengelolaan lembaga pendidikan baik sekolah madrasah. Biar di negeri bisa sebenarnya 3D kemarin bisa juga 3D karena kita masuk daerah tertinggal. Baik dan memasak lebih jago daripada kita. Maupun utara lebih hebat karena daerah tertinggal di itu hari di Sulawesi Barat cuma dua kabupaten. Betul ya? Saya ketemu dengan Pak Hussein, lama cerita, Pak, kenapa dia masih Pak siapa namanya? Kenapa bisa seperti itu Pak? Woi, jangan bilang Pak, kenapa? Ini ada uang anak miliar ini. Tapi memang Kepres ya, dan itu tidak apa namanya mengacu ke kecamatan langsung seluruh kabupaten. Makanya itu yang menjadi dasar kemarin kami berbuat supaya yang mengawas bahkan kan uang kami bahkan dengan vakasi itu hari. Ya, karena selama itu tidak pernah dibayar guru sertifikasi yang tidak rasio.
Pak, saya pelajari setelah kami di pengawas kita kaji itu, saya orang putus ke provinsi, alat koordinator, saya angkat itu persoalan. Pak kami marah-marah sama saya, mana bisa mau dibayar? Saya bilang ada dasarnya Pak, ada di Justis. Nah, saya bilang Justis apa? Justis pencairan sertifikasi. Di halaman mana? Saya hafal itu. Karena memang saya belajar banyak. Saya kalau berargumentasi saya harus hafal dulu. Hafal. Ini Pak di halaman sekian, ini halaman sekian. Di situ dikatakan ketika daerah itu termasuk di Justis, kemana? Dibaca. Berkali. Nah, saya hafal kepresnya. Akhirnya apa? Perintahnya Pak Kang itu hari langsung tahu. Langsung dimarahi kapal buktinya. Selesaikan kembali. Banyak itu. Ya. Kalau ada bukti, kita punya dasar berargumen. Ya. Dengan keluarnya itu SKKM ini nanti kita dasar bisa apa namanya melaksanakan kegiatan-kegiatan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hormati dan saya banggakan. Nah, tema 24 Februari perubahannya akhirnya kembali status quo. Nah, maka dikembalikan banyak lagi kembalikan kepala masanya. Ya, kembalikan kepala. Karena tema sudah berubah. Karena memang tidak bisa lah. Di Kementerian Agama memang kita itu memang mengelola dua lembaga dalam negeri dan lembaga luar negeri. Nah, lembaga dalam negeri itu saja di Indonesia ini hanya 95% seluruh madrasah Indonesia ini swasta, selektif baru cuma 5% dalam negeri. Sehingga ya itu seperti itu. Maksudnya madrasah ini madrasah yang dikelola oleh masyarakat itu kita tidak bisa intervensi secara keseluruhan. Makanya SK pengangkatan kepala madrasah itu terus terang itu lebih kuat. SK yayasan mengangkat seseorang itu lebih kuat daripada SK menteri. Iya. SK yayasan itu macam Pak Rudi diangkat oleh yayasan. Tidak bisa Kementerian Agama langsung. Kenapa? SK-nya itu lebih kuat dari SK menteri. Ya karena masyarakat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetapi alur koordinasi karena madrasah ini bahagian dari Kementerian Agama, maka tentu kita mengikuti seluruh aturan yang ada di dalam Kementerian Agama karena melalui Kementerian Agama pengelolaan lembaga madrasah kita ini berjalan dengan baik. Ya. Makanya tidak boleh juga dikatakan saya tidak harus mulai dari anggaran mulai dari pengelola lembaga pendidikan, mulai apa dan lain-lain semuanya lewat koordinasi Kementerian Agama. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu baru kemudian banyak. Nah, aturan yang baru muncul lagi, makanya MTs Lemo, karena beliau pernah ikut penguatan kepala madrasah. Ya, pernah ikut. Nah, itu pun kalau ikut juga nanti ini, seharusnya ikut. Karena dulu itu kan bintek. Nah, bintek penguatan. Ini di kelas, ya. Maaf saja. Ini di kelas. Ini dulu bintek penguatan. Yang menjadi persyaratan kemarin sampai hari ini masih menjadi seperti itu adalah diklat yang ditandatangani oleh lembaga balai diklat, baik dinas maupun Kementerian Agama. Ya, tapi kemarin kita berjuang ada Pak penguatan bintek biar dulu Pak dapat tidak lama madrasah. Kita berjuang akhirnya masuk ke Legong. Karena ternyata setelah kita identifikasi di madrasah di Pulau Limandar ini cuma Satker yang punya diklat kepala madrasah. Ada beberapa guru itu tidak jadi kepala madrasah. Ya. Ada beberapa guru tidak jadi kepala madrasah. Jadi akhirnya kan berakibat pada kenapa kemudian PAN mengolah seperti itu? Karena itu betul kepala madrasah memang punya tupoksi yang jelas, sehingga harus didiklat. Yang teman-teman yang baru masuk, kalau bisa ikuti diklat kepala madrasah. Ya, diklat kepala madrasah ini partisipasi mandiri. Nah, kenapa kita bisa lakukan itu? Karena memang sesuai di Justis ada ya, Justis Bos ya, pengembangan kompetensi. Nah, makanya bisa diikuti itu. Kalau tidak sesuai, tentu biayanya sendiri kepala madrasah. Ya.
Tapi kalau mau bagus ya biaya sendiri, biaya sendiri ada bos. Nah, bisa. Itu juga jangan seperti itu. Jangan sampai kedua di bawah kita ikut-ikut membayar, tidak. Itu partisipasi Anda mandiri supaya Anda, karena Anda kepala madrasah, karena persyaratan nasional itu, ya. Itu kompetensi mutlak, persyaratan mutlak yang harus dituangkan di dalam Sisbena. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, di perubahan akreditasi ini saya mau singgung sedikit supaya kenapa kita siap betul. Ini juga menjadi sasaran program kita ke depan bagi KKN, pengelola lembaga madrasah, yaitu mempersiapkan diri untuk diakreditasi. Tahun 2021 ini banyak sekali madrasah yang diakreditasi karena sudah banyak selesai. Tahun 2016. Ya. Nah, saya ingin gambarkan sedikit perubahan tentang akreditasi. Pertama, di akreditasi tahun lalu kita memakai istilah instrumen akreditasi. Sekarang ini ada istilah IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Namanya berubah, apalagi isinya. Kalau dulu instrumen akreditasi nasional itu kalau tidak salah butir instrumennya itu sampai 116. Kalau MTN itu 124 yang harus kalau di instrumen IASP ini, instrumen akreditasi satuan pendidikan itu cuma 40-45, mulai dari 35 sampai 45. Nah sekarang kalau salah MTS 45 ya? 36 ya, 36. Oh MA yang 40 lebih. Nah kalau dulu di instrumen yang dulu itu tergambar di situ seluruh standar nasional pendidikan, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar teknik, pembiayaan, pengelolaan, penilaian. 8 standar. Nah, makanya dulu kalau bentuk tim langsung bentuk tim 8. Sekarang ini 4 komponen, bukan standar, 4 komponen. Tetapi 4 komponen ini seluruh standar itu sudah ada di dalam. Ya, apa komponennya? Pertama, komponen mutu lulusan. Kedua, komponen proses pembelajaran. Ketiga, komponen mutu guru. Keempat, komponen manajemen sekolah. Semua sudah terangkum di dalam. Pertanyaan di dalam instrumen itu sangat berbeda. Dulu kalau kita biasa main game level 1, level 2, itu semakin level 1 masih ringan. Level 2 sudah mulai berat, level 3, level 4 itu sudah berat. Nah, di IASP ini pakai level, bukan lagi pilihan A, B, dan C. Nah, dulu berbasis administrasi lebih banyak, sekarang ini berbasis kinerja. Makanya dari kompliansi berubah menjadi performance, dari sifatnya administratif menjadi kinerja. Tapi ujung-ujungnya ketika kita membahas masalah kinerja, ya dilihat juga bukti kinerjanya. Bukti kinerjanya kembali ke administrasi. Tetapi yang paling utamakan bukti kinerjanya. Nah ini saya sudah gambarkan di slide kemarin. Ya, ini yang menjadi sasaran program kita KKN ke depan, supaya seluruh madrasah betul-betul siap di akreditasi. Saya kasih gambaran dari komprehensi menjadi performance, mutu lulusan. Ya. Saya ambil gambaran satu-satu. Jadi ada saya tidak usah lakukan saya. Mutu lulusan. Siswa telah menjalankan melaksanakan sikap disiplin. Itu ya salah satu kan. Level 1, siswa disiplin sebatas kelas. Berarti ini siswa disiplin sebatas kelas. Belum disiplin di luar, di kelas saja. Mungkin karena takut sama gurunya yang di kelas. Jadi dia hanya disiplin di kelas saja. Kalau mau kelas rapi, boleh luar biasa. Waktunya disiplin. Waktu dulu, waktu masuk bunyi bel langsung di kelas. Kedua pakaian, ketiga rapi di dalam kelas. Ini apa yang mau dilihat? Karena ini mutu lulusannya. Mutu lulusannya itu kan kita membentuk siswa yang disiplin, bukan dari aspek kognitif saja. Tapi mutu lulusannya kelihatan bahwa siswa ini memiliki karakter disiplin. Itu baru level 1. Level 2 kalau sudah disiplin dalam lingkungan sekolah. Level 3 lingkungan sekolah tapi sudah mendapat apresiasi dan mendapat penghargaan dari kepala
dari sekolah. Nah, itu baru level 3. Disiplin ini sudah dapat apresiasi, dapat penghargaan, itu sudah level sekolah. Berarti anak ini sudah disiplin di kelas, dia pertahankan di lingkungan kelas. Karena dia pertahankan, dia sudah dapat apresiasi penghargaan. Mana level 4? Dia sudah lebih berdaya. Dilihat guru atau tidak dilihat guru, dia tetap disiplin. Karena sudah apa? Sudah membudaya. Karakter ini yang dibentuk di madrasah. Kalau karakter, nah, kenapa ini penting sekali? Karena inilah mutu lulusan, standar mutu lulusan yang akan menjadi barometer ukuran kualitas sebuah lembaga pendidikan. Lagi-lagi kembali kepada kepala madrasah suatu manajerial. Nah, ini program orientasi program di sana. Itu baru untuk lulusan. Bagaimana proses pembelajaran? Di proses pembelajaran misalnya, guru membuat RPP, membuat RPP dengan memperhatikan keaktifan, kreatif dan inovasi siswa. Nah, itu di proses pembelajaran, jadi membuat RPP. Nah, apa yang mau dilihat di situ? Apakah guru ini mengajar sesuai dengan RPP? Apakah siswa itu kreatif? Apakah siswa itu berdiskusi? Apakah siswa itu dipertanyakan di situ di dalam? Nah, ini berbasis kinerja bunyi guru. Nah, sekarang di mutu lulusan tadi maupun proses pembelajaran ujung-ujungnya karena yang kita melihat adalah kinerja. Nah, dasar dokumennya apa yang dilihat? Disiplin tadi. Maka bukti dokumen awalnya itu secara ilustratif tentu sekolah itu merancang tata tertib atau standar akademik madrasah. Di dalamnya merancang tentang disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin anak. Sudah semua itu. Nah, itu dasarnya dulu dilihat. Ada enggak? Nah, kedua, ketika dia masuk dalam proses, maka dilihat absensinya. Asesor lihat absensinya anak-anak di kelas. Oh, ini anak masuk di kelas jam berapa? Rata-rata absensi kita itu tidak mencantumkan jam. Nah, gitu ya. Berarti tidak ada pembuktian anak ini mampu mau selesai pelajaran atau tidak. Bisa saja kan gitu. Nah, kemudian dilihat absen umum. Itu memang ini ada ilustrasi yang disiapkan sekolah, tetapi menunjukkan kinerja juga di dalam. Kenapa? Karena sudah terisi. Nah, itu dari aspek kinerjanya. Dan itu dilihat. Nah, kemudian dilihat bahwa betul kita sudah level 4. Berarti sudah didapatkan bahwa ini anak karena disiplinnya mendapat apresiasi dan penghargaan. Itu level 3. Oh, ada di tahu. Ada penghargaan? Tidak ada. Kenapa penghargaannya ada? Saya Pak, kita tahu yang jelas saya cuma disiplin. Nah, bukti terakhir sudah membudaya. Membudaya itu sudah jawaban jujur dari anak-anak. Kenapa disiplin? Saya bilang anak sama guru. Membudaya. Jadi muncul dari kesadaran sendiri. Itu aspek kinerjanya. Ketika bicara tentang butuh pembelajaran. Nah, proses pembelajaran aspek kinerjanya di mana? Proses pembelajaran aspek kinerjanya bisa dilihat dari RPP-nya. Oh, RPP. Ini kan sekarang ini RPP pertanyaan, RPP membuat sendiri RPP guru atau bersama-sama. Karena yang kita tuntut dalam proses pembelajaran, guru itu merancang sendiri RPP-nya. Guru itu membuat sendiri RPP, apalagi RPP sekarang kita ini kan RPP sederhana. Bukan satu lembar ya, jangan selalu bilang RPP satu lembar. Kreatif juga bikin RPP satu lembar, dikasih kecil sekali hurufnya. Satu lembar itu, kasih alam 10. Padahal bu umur tak berapa, 45 tahun ini. Hurufnya kecil. Begitu membaca RPP, saya mati cari kacamata dulu. Langkah-langkah pembelajarannya, metode ini, diskusi bagi kelompok apa, begitu mengajar mulai sampai pertama sampai terakhir, ternyata lebih banyak ceramah dan penjelasan. Tidak tergambar di RPP. Di dalam IASP itu kelihatan sekali dilihat. Asesor tahu itu, oh ini ceramah saja ini. Kenapa? Ada 4 aspek yang dilakukan untuk mengoreksi itu. Pertama, observasi. Kalau sekarang observasinya Ibu
Kepala MTSA itu kan observasinya paling lihat lewat dokumen. Tapi andai kata tidak daring, dilihat langsung. Kalau dulu itu cuma 2 guru yang diobservasi, sekarang ini bertambah. Dilihat langsung. Itu lagi observasi. Kemudian kedua, wawancara. Siapa yang diwawancarai? Bukan juga gurunya, siswanya. Diwawancarai siswanya. Nah, Ibu Anu, Pak Ahmad mengajar bagaimana? Nak? Oh, bagus Pak. Bagusnya bagaimana? Lucu-lucu. Nah, terus, apa lagi? Diskusi. Iya Pak, diskusi. Apa lagi? Ini. Berarti itu sudah bagus. Jadi misalnya jawabannya Pak Ahmad, saya sudah diskusi Pak itu RPP. Dijawab anak-anak ternyata beda. Nah itu ya. Jadi itu kenapa? Hati-hati dengan ISP. Karena ISP ini betul-betul bukan hanya menelanjangi kita dari aspek ini, tetapi menelanjangi mutu kita. Mutu kita. Nah, proses. Kemudian mutu guru. Apa mutu guru? Di dalam ISP itu tidak lagi ditanyakan berapa guru tak sertifikasi. Yang dulu kan begitu ya. Sekian persen guru tersertifikasi. Oh, kalau sudah 60% tersertifikasi, ini sudah bisa dapat B. Sekarang tidak. Tidak lagi ditanyakan berapa guru tersertifikasi. Kenapa? Karena sudah ada di dalam data Sisdena. Pada saat kita mengisi dia gitu ya, sudah ada di dalam berapa gurunya, berapa ini, berapa. Tak usah lagi ditanyakan. Asesor cuma lihat di situ saja. Oh ini kalau lagi tak usah lagi ditanyakan. Yang ditanyakan itu, Bu, sering itu MGP? Oh iya. Makanya ada warga di sini. Nah, jadi kepala madrasah juga punya tanggung jawab supaya ada NGNP. Tolong ketika ada bentuk usaha ada NGNP, jangan kepala madrasah berwas bodoh, langsung utus urutan. Iya, karena ini akan menjadi pertanyaan karena terkait dengan mutu guru. Bagaimana bisa mutu guru dilihat kalau NGNP tidak pernah ikut, tidak pernah menulis buku atau karya ilmiah atau apa dan lain-lain, tidak pernah ikut di kelas, tidak pernah ikut webinar. Pertanyaannya, bisa nggak dipertanggungjawabkan mutunya? Berarti pola mengajarnya akan begitu gitu. Nah di MGMP itu bukan hanya menyusun RPP, di MGMP itu bisa membuat karya ilmiah berupa apa, melahirkan media pembelajaran dan lain-lain. Jadi di situ dilihat. Bukan lagi sertifikasi ini, bukan. Dilihat di situ seberapa sering itu MGP. Ada buku dari kita. Nah, untuk bukti kinerjanya, maka itu dilihat foto-fotonya, dilihat daftar hadirnya, dan lain-lain. Itu sertanya dalam MGP. Ini diburu kalau tidak dikasih makan malamnya bunyi terus. Nah, ini salah tanggapan. Tidak dikasih makan dia terus paginya. Jangan dilanjut. Halo. Jadi saya bisa bagaimana itu ya kalau kita pelihara berempat, mamanya sering kali makan, ya kita tahu apa kan? Iya, bisa tanggapan dulu. Saya ini sudah 2 hari dipusingi Pak, 2 hari dipusingi gara-gara kucing itu hilang. Nah, sempat saya sedih ternyata kalau ada benda yang kita sayangi. 2 hari saya sedih terus kenapa? Ada kucing saya bawa dari Mamuju kecil, sekarang sudah besar. Jinak manja hilang. Jalan-jalan ke pasar datang pulang. Ya. Jadi itu ya. Mutu guru sekali lagi ini yang menjadi sasaran program KKN ke depan. Sengaja saya kolaborasikan antara akreditasi, program KKN dan apa dan lain. Supaya jangan kita berpikir lainnya KKN ini kita hanya mengurusi bagaimana administrasi di sekolah ada atau tidak. Tetapi yang paling penting itu dari 4 komponen ini. Pertama, mutu lulusan kita melahirkan siswa itu berkualitas, berkarakter. Karena ini di Menteri Pendidikan dan Hukum Menteri Agama ini nilai mutu lulusan outputnya siswa itu kelihatan dari karakter, bukan dari knowledge-nya saja.
tetapi dari karakternya kelihatan. Apa itu karakter? Disiplin, karakter nasionalisme, karakter pembelajar dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi orientasi program kita selaku pengelola lembaga madrasah atau selaku kepala madrasah. Nah, di mutu lulusan itu dilihat. Kemudian yang terakhir manajemen. Nah ini kaitannya manajemen kepala madrasah. Itu diakreditasi langsung komponen keempat adalah manajemen kepala madrasah. Di dalam pembiayaan, di dalam ini RKJM, di dalam ini menyusun KTSP, di dalam ini visi misi. Nah, salah satu pertanyaannya misalnya pertanyaan terkait dengan visi misi, pengembangan visi misi, sosialisasi visi misi dan lain-lain. Cuma macam ini banyak terkait dengan ini. Karena di instrumen kemarin itu instrumen pengelolaan, kalau tidak salah. Ya, masalah kepala madrasah dan pengelolaan itu ada di standar pengelolaan. Ini di komponen 4 manajemen sekolah di dalam semua ini, pengelolaan di dalam, pembiayaan di dalam, apa dan lain-lain di dalam. Jadi jangan lebih kalau pengawas datang di madrasah tidak ada maksud lain itu bertanya, Bu, coba lihat dokumen dana bos. Ya. Karena di dalam juknis itu, di dalam juknis dana bos coba baca tidak mungkin tidak kita baca, paling yang kita baca aturannya bagaimana uang keluar supaya tidak melanggar. Tapi juknis lain banyak di dalam yang mengikut. Contoh, ketika pengawas datang di madrasah itu dia tidak periksa itu secara detail apa yang agenda. Yang dia tanya ada dokumen dana bos. Alhamdulillah, kan kita sekarang ini enak sekali di Kemena ya. Selesai dana bos diperiksa bawa pulang, tidak perlu disimpan di atas. Kenapa? Yang diperiksa bukan di atas. Ketika ada kan, yang diperiksa kembali ke. Jadi hati-hati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasih ini, jangan juga terlena. Jangan terlena. Oh ya, sekarang ini longgar, tidak disimpan itu LPG tak jangan. Kenapa? Berpikirkan kemana kami diskusikan itu. Terus ini kan bayangkan itu kalau 1 tahun disimpan dokumen 24 kali 4 dokumen. Tidak ada gudang di atas. Saya bilang ini tak, saya tanya Pak, ini kan diambil Pak kalau diperiksa kepala madrasah ini bukan. LPG yang ada di sekolah, ya nomor ini ngapain kita kumpul di sini? Kembali kan? Jadi hati-hati dengan itu. Karena longgarnya maksudnya itu wajib dulu dengan kepala Pak sama. Tapi ini lebih baik ya simpan saja di madrasah, jadi jangan hilang bahaya. Itu kan dia tuh tidak di bayangkan kalau sudah 2 tahun terakhir dikali 4 kali dokumen setiap tahun setiap madrasah dikali 4 tahun numpuk itu. Jadi lebih baik kembali ke madrasah simpan rapi-rapi. Nah di dalam juknis dana bos itu dikatakan dokumen laporan LPD diperlihatkan, dipertanggungjawabkan di mana? Di depan pengawas. Kedua, pengelola tim kabupaten. Macam ini di dalam. Jadi dokumennya setelah jadi, pengawas datang kan tugasnya pengawas adalah memantau 8 standar nasional pendidikan. Salah satu standar pendidikan adalah pembiayaan. Hanya saya sampai pengawas hati-hati jangan sampai kepala madrasah lagi dia bilang dia cari apa mau belanja benar harganya ini jangan tidak usah sampai ke sana. Tidak usah sampai ke sana. Periksa saja dokumennya sudah jadi. Oh iya betul kawan. Jadi laporan itu memeriksa dokumen LPG. Dokumen LPG itu sudah lengkap kan? Jangan sampai tidak ada karena kembali ke Bapak Ibu sekalian. Kami tidak akan sampai sejauh mana nih. Apa kita beli kertas? Berapa harganya kertas? Di mana kita beli tidak sampai ke sana. Kami hanya menyarankan tolong laksanakan sesuai juknis. Itu tanggung jawab kami dikasih Pak Kasih. Tolong pantau pembiayaan di bawah. Apa itu? Ingatkan selalu kepala madrasah untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan sesuai dengan juknis. Karena kalau sesuai dengan juknis pasti dia tidak akan ada itu. Kemarin pemeriksaan IJ dari 17 madrasah diperiksa ternyata tidak ada itu. Hampir semua ada temuan. Satu kelemahannya karena kita tidak pernah membeda juknis sebelumnya. Saya sarankan sama Pak Kasih ini setiap ada juknis Pak panggil KKN beda. Nah ini bagusnya nanti supaya jangan lagi mendatangkan seluruh kepala madrasah. Mana administrasi yang tidak melanggar. Nah itu kalau beda di tingkat KKN sosialisasikan kepada seluruh kepala madrasah. Maka insya Allah saya jamin
Kalau Irjen datang, sesuai dengan regulasi. Kalau perlu kita undang orang satu yang memahami isu administrasi keuangan, selesai. KKN ini orientasi KKN kita ke depan. Bagaimana meningkatkan tata pengelolaan 8 standar di madrasah. Itu orientasi KKN ke depan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 3 aspek kompetensi kita itu, ya, manajerial, kemudian akademik, supervisi akademik dengan kewirausahaan, inilah yang ekuivalensinya 24 jam. Iya, jangan sampai dia datang ditanya, kepala madrasah iya, oke, sertifikasi iya. Nah sekarang mau dilihat, karena kepala madrasah kan ekuivalensi tanpa mengajar ya, tidak mengajar lagi. Kecuali kalau ada yang memang ada nanti di kepala madrasah tidak senang kalau tidak mengajar, silakan tidak apa-apa. Tapi dokumen sebagai kepala madrasah itu kelihatan karena dia ekuivalensi 24 jam. Andai katanya dibuka. Nah, misalnya di standar manajerial, antara jamnya di situ 6 sampai 10 jam di standar kompetensi manajerial. Apa itu? Mengelola itu. Apa itu? Kelihatan dokumennya. Ada KTSP-nya, ada programnya, ada KJM-nya, ada apa dan lain-lain. Itu manajerial. Ada rencana pengelolaannya, ada tindak lanjut, dan terakhir ada laporannya. Nah, itu dihargai antara 6 sampai 10 jam ke atas. Kemudian kompetensi supervisi akademik berapa jam di situ? Mulai dari 4 jam sampai 10 apa 12 jam komentar. Kompetensi kewirausahaan diakumulasi dari 3 kompetensi itulah yang ekuivalensi 24 jam. Nah, sekarang 24 jam itu dilihat dari aspek kinerja, maka apa yang kamu lakukan? Selaku manajerial, selaku supervisi akademik, selaku kewirausahaan, kelihatan. Jangan sampai tidak ada kelihatan kinerjanya di sini. Kita hanya kepala madrasah, punya kompetensi kewirausahaan, tapi tidak ada satu pun. Nah, Anda dari 3 kompetensi ini akumulasi 24 jam. Kepribadian sosial itu melekat pada diri kita, tidak hitungan jam, tapi yang dihitung jam itu adalah kewirausahaan, akademik, dan supervisi akademik. Contoh, di Alia ini kalau ada berapa kepala madrasah bawa datang sama saya, Pak ini laporan, itu tersendiri laporan supervisi akademiknya.